Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian jamaah salatul maghrib, salatul isya yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan berbagai macam karunia-Nya Allah telah memudahkan kita untuk beraktivitas baik duniawi maupun ukhrawi, baik urusan dunia maupun urusan agama, yang sore hari ini kita akan melanjutkan kembali taklim kita tentang hadis-hadis qudsi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang 6 pertanyaan Musa kepada Allah dengan harapan agar Musa ini mempunyai sifat sebagaimana yang beliau tanyakan. Hanya pertanyaan nomor 7 yang tidak beliau sukai, yaitu tentang urusan kemiskinan. Untuk itu yang pertama kemarin sudah kita bahas dari 6 hal itu. Ya ibadi, apaan? Ya Rabbi, ay Rabbi, boleh, ya Rabbi boleh, tapi hadisnya ay Rabbi, ayu ibadika atqa, ya Allah, siapakah dari hambamu ini yang paling bertakwa? Kemudian Allah menjawab, alladzi yadhkurullah wa la yansa, orang yang paling bertakwa adalah orang yang mengingat Allah tidak pernah melupakannya. Dan ini menjadi pertanyaan nomor 1. Artinya memang yang terpenting dalam kehidupan dunia ini adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan kemarin sudah kita bahas tentang takwa. Kemudian yang kedua adalah tentang ay Rabbi, ayyu ibadika ahda, ya Allah, siapakah orang yang paling banyak mendapatkan petunjuk itu? Maka Allah pun menjawab, alladzi yatbal huda, orang yang mendapatkan petunjuk berarti orang yang mengikuti petunjuk itu sendiri. Nah, petunjuk itu nanti yang akan kita bahas pada malam hari ini, baik petunjuk dari Allah berupa kitab-kitab yang sudah Allah turunkan, adanya Zabur, Taurat, Injil, Quran pada kurun masanya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah perkataan para nabi-nabi. Sehingga petunjuknya umat Nabi Muhammad, ya Al-Quran dan Sunnah Rasul, berarti petunjuknya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa adalah Taurat dan perkataan Musa alaihissalam. Ini insya Allah nanti akan kita dalami. Kemudian kita lanjutkan dulu yang nomor berikutnya. Qala fa ayyu ibadika ahkam, ya Allah, ya Rabbi, siapakah orang yang paling bijaksana itu? Maka Allah pun menjawab, alladzi yahkumu linnas kama yahkumu linafsi, orang yang paling bijaksana adalah orang yang ketika memperlakukan orang lain maka sebagaimana ia memperlakukan diri sendiri, tepake awake dhewe. Kemudian yang nomor 4, ayyu ibadika a'lam, ya Allah, siapakah orang yang paling alim, paling cerdas, paling pintar? Maka Allah pun menjawab, alimun la yasba' minal ilmi yasma'u ilman nas ila ilmihi. Orang disebut alim apabila tidak pernah merasa puas dari ilmu yang telah dimiliki, tetapi yang mengumpulkan ilmu-ilmu dari para pakar, ilmu-ilmu dari para masyayikh, kemudian dikumpulkan dengan ilmu yang sudah dimiliki. Sehingga ia terus melakukan komparasi atau pengambilan ilmu-ilmu dari para masyayikh-masyayikh yang lain menjadi dikumpulkan dengan ilmu yang sudah dimiliki sendiri. Sehingga ilmunya begitu luas.
Kemudian fa'ayyu ibadika azu ya Allah, siapakah orang yang paling mulia? Orang yang mulia adalah Allah menjawab alladzi idza qadara ghafara, apabila kita mampu membalas karena kita dizalimi, kita mampu membalas untuk berbuat kezaliman, ya bahkan mungkin lebih dahsyat, tetapi kita justru mengampuninya, memaafkannya. Kita dicaci maki, kita mampu untuk membalas mencaci maki, tapi kita memaafkannya. Itulah orang yang mulia. Kemudian fa'ayyu ibadika aghna ya Allah, siapakah orang yang paling kaya? Allah menjawab alladzi yardha bima yu'ta, orang yang kaya adalah orang yang rela menerima apapun yang menjadi ketentuan dan takdirnya, pemberian Allah SWT. Dan yang terakhir, ayu ibadika afqar, siapakah orang yang paling miskin ya Allah? Maka Allah mengatakan sahibu mangkus, orang yang senantiasa merasa kurang. Nah, 6 inilah yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama menjadi orang yang bertakwa, yang kedua menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, yang ketiga menjadi orang yang bijaksana, yang empatnya menjadi orang yang paling banyak ilmunya, kemudian nomor 5 orang yang paling mulia, nomor 6 orang yang kaya, dan yang terakhir dia tidak ingin menjadi orang miskin, tetapi perlu ditanyakan agar beliau ini tidak merasa kurang apapun yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Kemudian kita masuk nomor 2, yaitu poin tentang al-huda, yaitu hidayah. Bapak Ibu, kalimat hidayah ini atau ihdinas siratal mustaqim senantiasa kita ucapkan setiap kita sholat 5 waktu, baik dengan jamaah atau sendiri, karena dalam surat Fatihah, sementara membaca surat Al-Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Ketika kita tidak membaca, dianggap batal sholat kita. Yang kedua, ketika kita sedang duduk di antara 2 sujud juga, kita juga membaca, yaitu Allah maghfir sampai wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Maka artinya petunjuk itu penting. Maka yang nomor 2 ini pun Musa tanyakan kepada Allah agar beliau menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di atas apakah petunjuk itu? Alladzi yatba'al huda, orang yang mengikuti petunjuk itu sendiri. Kemudian dalam rangka untuk menerangkan tentang petunjuk ini, kita mulai dari ta'rif dulu. Mahiyal hidayah. Apa yang dimaksud dengan hidayah itu? Al-hidayah hiya suluk wa tariq, jalan untuk menuju kepada tujuan yang dikehendaki. Jadi suluk awit tariq alladhi yuwasil insan ila ghayatihi, jalan yang ia tempuh agar ia sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Maka ada at-tariq ilal jannah wa tariq ilan nar, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Nah, jalan ini disebut al-hidayah atau petunjuk. Nah, petunjuk itu secara umum sebetulnya banyak sekali nggih. Yang pertama, tidak hanya manusia, binatang pun sudah diberikan petunjuk dalam bentuk insting. Jadi binatang itu juga punya insting, mana kawannya, mana musuhnya. Maka sesama kucing dia pasti tahu temannya adalah kucing. Ini secara insting sudah demikian. Apa yang menjadi makanan kucing, apa yang menjadi makanan tikus, setiap hewan sudah mengetahui dari insting yang dimilikinya. Nah, insting ini yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya urusan benar salah pun, seandainya manusia itu pun belum mendapatkan dakwah dari para nabi, belum mendapatkan bayan keterangan dari Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah, mestinya secara insting dia sudah tahu benar salah, yang maslahah atau yang tidak, sebagaimana kehidupan binatang. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang dari tafsir Toha, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu
thumma hada, yang telah menganugerahkan kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya yang layak, kemudian memberikan petunjuk. Maka hewan pun ketika sudah diciptakan, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah, makanannya apa, minumannya apa, kelak nanti ketika sudah dewasa, jodohnya siapa. Ini sudah Allah berikan petunjuk bahkan kepada kepada binatang. Ini pertama. Yang kedua, keterangan ini ternyata diambil dari pendapat Ibnu Abbas dari tafsir qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ibnu Abbas mengatakan khalaqa likulli syai'in zaujatahu. Bahkan Allah telah menciptakan segala sesuatu itu jodohnya. Sudah diciptakan masing-masing. Maka sesuatu yang salah, nyuwun ngapunten, hari ini mungkin ada sebagian mengang cacat atau salah cacat mental gitu. Jadi karena segala sesuatu sudah ditentukan jodohnya, kucing ya jodohnya kucing, anjing jodohnya juga anjing, tikus jodohnya juga tikus, maka manusia jodohnya juga manusia. Maka manusia mesti juga harus menyukai manusia yang lain. Orang muslim mesti harus menyukai muslim yang lain. Itu adalah naluri insting. Maka kalau kemarin yang pernah kami sampaikan di Amerika ada seseorang ingin menyerupai anjing, itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan instingnya, takdirnya. Bahkan konon dana yang dibutuhkan untuk merubah diri itu sampai 5 miliar. Oke, sampai 5 miliar. Dan akhirnya tidak puas, terakhir bunuh diri. Ya karena memang tidak sesuai dengan takdir. Memang diciptakan manusia, kok pilih pingin jadi anjing. Kalau di Jepang berbeda, pilih jadi kucing. Ada sebagian yang seperti itu. Jadi di Jepang sebagian ada praktek ingin jadi kucing, kalau di Amerika ingin ada yang jadi anjing. Maka ini tidak sesuai dengan kudrohnya seperti itu. Maka ini tentang Ibnu Abbas. Yang kedua, Sa'id bin Jubair mengatakan a'ta kulla syai'in li khalqin ma yuslihu min khalqihi. Sa'id bin Jubair mengatakan Allah telah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya itu apa yang baik untuk dirinya. Yang dimakan sebaiknya apa, yang diminum sebaiknya apa, kemudian jodohnya sebaiknya siapa, itu Allah sudah memberikannya. Bahkan kepada setiap makhluk untuk kebaikan dirinya. Nah, modalnya ada insting. Maka kalau manusia, modalnya adalah pikiran atau otak. Maka banyak ayat yang mengatakan ketika manusia tidak menuhankan Allah, afala ta'qilun, apakah kamu sudah tidak lagi bisa berpikir tentang luasnya langit dan bumi? Itu siapa yang menciptakannya? Maka kembalinya ta'qilun. Maka dikatakan juga sebagai bentuk keterangannya, walidabah min khalqil kalbi walalil kalbi min khalqis syat. Bahkan diterangkan oleh Ibnu Qayyim, anjing ya memang bentuknya anjing. Maka tidak mungkin anjing akan bermuka kambing. Kambing ya bentuknya kambing, tidak mungkin kambing akan bermuka manusia. Maka hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau kita mendapatkan TikTok atau YouTube atau bahkan gambar-gambar yang ada di Facebook, itu tidak mungkin. Sekarang kan banyak lagi diviralkan ini, ikan berkepala sapi, gimana nih? Ikan berkepala anjing. Ini tidak mungkin, karena sudah sesuai dengan takdirnya masing-masing. Ini pertama dari insting.
Kalau manusia berarti dari sisi otak, akal, pikiran yang sudah Allah berikan, sudah akan mampu membedakan. Ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, hidayatul irsyad wa da'wah wal bayan. Petunjuk berupa arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, kemudian ajaan-ajaan, serta keterangan. Maka berupa petunjuk, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan keterangan ini ada beberapa hal. Yang pertama, dengan cara Allah mengutus para nabi dan para rasul. Maka Allah dengan mengutus para nabi dan para rasul itu, dalam surat An-Nisa 165 disebutkan, rusulan mubasyirina wa mungdirin li'ailla yakuna linnas 'alallahi hujjah ba'da rusul wa kanallahu azizan hakima. Tugas para nabi para rasul adalah memberikan kabar gembira bagi orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dan memberikan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Ini tugas para nabi dan para rasul. Maka memberikan arahan, bimbingan, jalan yang benar, jalan yang lurus inilah tugas para nabi dan rasul. Sehingga dalam surat Al-Isra 15 pun disebutkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan sungguh kami Allah tidak pernah mengadab seseorang sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi ketika seseorang belum ada penjelasan dari para nabi, para rasul, setelah para nabi, para rasul tidak ada berarti para sahabat, sahabat tidak ada berarti tabi'in, tabi'in tidak ada berarti tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada ulama. Setelah ulama belum menyampaikan kepada mereka atau mereka belum mendapatkan keterangan baik dan buruk, maka Allah pun tidak akan mengadab mereka. Itu sebagai bentuk seolah-olah itu konsekuensi Allah belum pernah menurunkan atau mengirim kepada mereka seorang rasul. Maka bagi orang yang kelak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, dalam surat yang sering kita baca Al-Mulk, kullama ulqiya fiha mawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhira qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Jadi nanti kisahnya ketika seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditanya oleh penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, tidakkah telah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Saya kamu masuk neraka itu dulu tidak ada yang datang kepadamu untuk memberikan peringatan itu. Kalau bala sudah datang kepada kami. Qad ja'ana nadhir bal kadzabna. Fakadzabna, tapi kami tidak percaya. Nah, karena Allah sudah mengutusnya, kemudian mereka tidak percaya, maka tidak ada salahnya bagi Allah untuk mengadab orang tersebut. Maka Bapak Ibu, hari ini kita sedang mendengarkan Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan, ini kita sedang mencari hidayah dari Allah lewat lisan Rasul, yang kemudian Rasul itu sampai kepada kita lewat beberapa tahapan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un, ulama, dan akhirnya para ulama menuliskan buku punya sampai kepada kita. Insya Allah dengan kita ikut mengaji, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Oke, untuk mendapatkan petunjuk mana jalan masuk surga, mana jalan masuk neraka. Maka dengan irsalur rusul, dengan Allah mengutus para nabi dan para utusannya. Yang kedua, inzal kutub bima fiha minal haq wal bayan. Yang kedua, setelah Allah menurunkan satu dengan instingnya, kedua dengan mengutus para nabi dan para rasulnya, yang ketiga Allah menurunkan kitab-kitabnya.
Nah, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran, maka kita kembali membahas tentang Quran. Ma huwal Quran? Al-Quran huwa kalamullah. Firman Allah, kata-kata dari Allah. Kalamullah. Al-munazzal ala Rasulillah. Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Biwasilatin au ghaira wasilah. Kadang-kadang lewat Jibril. Kadang-kadang langsung dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian biwasilatan kepada Rasulullah. Al-muta'abbidu bitilawatihi, membacanya saja sudah mendapatkan ganjaran ibadah. Jadi minimal 4. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kadang lewat Jibril, kadang tidak. Yang terakhir, membaca saja belum tentu memahami. Memahami saja belum tentu mengamalkan. Itu sudah berpahala. Insya Allah dari kajian malam hari ini kita dalam rangka memahami bagian daripada ingin mengamalkan nanti kita sudah berpahala. Kemudian al-bayan bil ayat al-kauniyah. Selain Allah menurunkan kitab-kitabnya, maka yang terakhir Allah memberikan tanda-tandanya lewat kauniyah, lewat alam. Ini bagian dari petunjuk. Maka kita akan memulai dari ingzalu rusul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentang hidayah ini ada juga kita lanjutkan masih satu lagi. Ada hidayatut taufik wal ilham. Ada hidayatut taufik dan ilham. Kemudian bagian daripada masyiatullah yang tidak diganggu atau disaranani siapapun. Tanpa diturunkannya Nabi. Tanpa diturunkannya kitab. Tapi Allah langsung menjadikan mereka orang baik. Maka hidayah taufik ini paling banyak didapat adalah hidayahnya Allah kepada para nabi. Ya, nabi itu kadang-kadang bukan keturunan nabi. Memang Allah ingin menjadikan mereka seorang nabi. Langsung memang Allah pilih. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang sering kita bacakan ayatnya. Wa anah tartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa anahtartuka, dan aku yang memilih kamu wahai Musa menjadi seorang nabi. Fastami' lima yuha, maka ketika Allah berfirman, berarti ketika Allah menyampaikan lewat Tauratnya, fastami', dengarkan. Karena nanti ketika kamu sudah mendengarkan, kamu punya kewajiban untuk menyampaikan. Maka ini ilmu guru ya. Sebelum kamu jadi guru, maka ketika kamu belajar, Pak Guru menerangkan, dengarkan. Karena nanti ketika kamu sudah lulus, kamu akan jadi guru, kamu juga akan menyampaikan ilmu yang disampaikan Pak Guru-guru ini. Nah, ini Nabi Musa juga demikian. Ya Musa, dengarkan wahyu Allah yang diturunkan kepadamu. Karena nanti kamu akan menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, kontennya apa? Isinya apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ketahuilah ya Musa, aku ini adalah ilah yang tidak ada ilah lain kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku dalam bentuk wa aqimis sholata, dalam bentuk sholat. Karena sholat itu lidzikri, untuk mengingatku. Nah, maka para nabi itu hidayatut taufik tanpa perantaran nabi-nabi yang lainnya. Adapun seandainya kita dapat sejarah ada Nabi Sulaiman, keturunan dari Nabi Daud, Ishak, keturunan dari Nabi Ibrahim, Yakub keturunan dari Nabi Ishak, Yusuf keturunan dari Nabi Yakub, itu memang karena genetika kebaikannya, tetapi untuk menjadi nabi dan tidak itu betul-betul taufik dari Allah SWT. Maka ini juga penting kita ketahui, kadang-kadang kita ini juga
Insya Allah nggih. Sebagian kita mungkin ada yang terpilih untuk menjadi orang baik tanpa sarana Al-Quran, tanpa sarana orang yang datang kepada kita, tahu-tahu kita terpilih menjadi orang alim. Itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi selama ketika Allah mengendaki kepada kita seperti itu. Maka kita ketika sudah berbicara tentang hidayah, maka tidak lepas berbicara tentang masyiatullah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man syaa dolalahu, dola, barang siapa yang Allah kehendaki untuk dolal, sesat, maka dia sesat. Nah, ini kaitannya dengan hidayatut taufik. Terserah Allah akan memberikan hidayah atau tidak. Bahkan Nabi pun sudah menjelaskan dan mereka sudah mendengarkan penjelasan Nabi, tapi karena Allah belum berkehendak untuk memberikan petunjuk, juga tidak mendapatkan petunjuk. Misalnya dalam ayat Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh kamu hai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah memang Maha yang paling mengetahui siapa di antara umat manusia yang akan mendapatkan petunjuknya Allah. Maka Bapak Ibu, kita hari ini juga sedang berusaha dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita, kemudian kita belajar, semoga kita terus mendapatkan petunjuk terus. Karena tugas para nabi itu juga hanya menyampaikan. Maka Bapak Ibu sering kami sampaikan, yang penting Bapak Ibu menyampaikan kepada para putra-putrinya, jalan yang benar ini, jalan yang salah ini, kemudian kita pondokkan, kita sekolahkan, kita arahkan. Adapun setelah itu nanti, endingnya baik dan buruk, itu terserah Allah. Masyiatullah. Walaupun kita tetap berkeinginan semua anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, karena dari sisi lain ada ilmu tentang genetika. Insya Allah kalau bapak ibunya soleh, akan punya putra putri yang soleh juga. Karena kalimatnya adalah walladzina amanu wa tabadhum dzurriyyatuhum, dan bagi bapak ibu yang beriman, kemudian diikuti keimanan bapak ibu putra putrinya. Jadi sistem pembelajaran lewat lingkungan. Lingkungan pertama adalah bapak ibu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Besok Allah akan kumpulkan suami dengan istri yang beriman itu. Suami istri sebagai orang tua akan dikumpulkan dengan anak-anaknya, akan dikumpulkan dengan para cucunya. Nah, karena mengikuti teladan bapak ibunya. Maka sistem keteladanan itu juga bagian daripada sarana untuk mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang petunjuk, ternyata memang tidak gampang untuk mendapatkan petunjuk, karena ternyata juga ada yang Allah uji, bapak ibunya soleh-solehah, juga ada yang anak tidak mengikuti kesaleh-solehannya seorang bapak ibu. Suaminya orang soleh, istrinya juga tidak solehah. Misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh kan demikian. Lot. Harapan kita sih seperti Nabi Ibrahim. Ibrahimnya soleh, Sarahnya juga soleh, Hajarnya juga soleh. Suaminya soleh, berdoa, Rabbis alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ternyata Ishak Ismail juga sama dengan bapaknya, orang yang senantiasa menegakkan sholat. Karena memang mendapatkan doa, Rabbis alni muqimas sholah wa min dzurriyyati, dan seluruh anak keturunanku. Bapak Ibu, jadi berbicara tentang hidayah itu betul-betul hanya di tangan Allah, tapi kita lewat sarana membaca Quran dan mempelajari dan mengamalkannya, kita mengikuti petunjuk para nabi, insya Allah kita yakin akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mayyasa illahu yudlilhu wa mayyasa
yaj'al ala sirati mustaqim. Al-An'am 39. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, ya diberikan petunjuk. Dan barang siapa yang Allah mengendaki untuk orang itu menjadi sesat, ya dia sesat. Tetapi barang siapa yang Allah menghendaki untuk berada di atas jalan Siratul Mustaqim, dia juga akan diberikan jalan Siratul Mustaqim. Inilah tentang masyiatullah yang kita sering mengatakan prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu siapapun. Maka tawakal kita yang terpenting adalah tawakal kepada Allah, tidak hanya tawakal kepada, kan kita punya Nabi, kan kita keluarga kita orang Muslim, kan lingkungan kita lingkungan orang-orang baik, kan kita berada di pondok pesantren, kan bapak ibu kita ustadz, ustadzah, nggak bisa menjadi jaminan. Oke, betul. Apalagi nyuwun ngapunten nggih mengatakan, kan Abiana dan Umiana haji. Anak dapat ganjaran haji lah. Ini sing ngaji bapak ibu kok kamu yang dapat. Kan bapak ibuku ahli ilmu. Aku dapat ilmunya dari abi umiku lah. Ya iya, tapi ketika kamu mengikuti, ketika tidak, ya tidak. Ini dari sisi urusan Masya Allah, betul-betul kita agar kita lebih bersungguh-sungguh usaha. Jadi untuk malam hari ini sedikit menakut-nakuti, nakut-nakuti kepada kita bersama, ternyata tidak semudah yang kita inginkan, karena Bapak Ibu Muslim otomatis menjadi seorang Muslim. Urusan dunia saja sudah bisa kita rasakan, tidak otomatis Bapak Ibu kaya, kemudian anaknya juga, itu sudah bisa kita rasakan. Dan nanti lebih real lagi sepeninggal Bapak Ibu. Bapak Ibu sejak awal yang menjadi founding father-nya, perintisnya. Berhasil. Bahkan nyuwun ngapunten yang pernah kami sampaikan, bahkan sertifikatnya sampai 300. Tapi sepeninggal Bapak Ibu enggak ada. Dari 300 dol 1 wis entek. Padahal logika itu yang mengatakan kira-kira golek karo neruske itu gampang pundi. Logika kita kan mengatakan gampang neruske daripada golek. Tapi ternyata yang golek juga malah mendapatkan banyak, tinggal neruske malah enggak bisa. Begitu. Ini real, Pak. Berapa banyak bapak-bapak ibu-ibu punya usaha warung misalnya. Dulu bagus jalannya, penjualannya ketika Mbah Kakung dan Mbah Putih masih hidup sehat sugeng. Nah, sepeninggal Mbah Kakung Mbah Putih, padahal Bapak Ibu dulu juga sinaunya sama Mbah Kakung Mbah Putih. Nah, saat itu mulai surut. Apalagi Bapak Ibu saiki ya meninggal, soyo surut. Berapa pabrik yang tutup? Nah, artinya nyuwun ngapunten, Bapak Ibu tidak bisa dijadikan sebagai standar ketika Bapak Ibu kaya mesti kita kaya. Bapak Ibu kita orang Muslim yang bagus, kita mesti Muslim yang bagus, belum tentu. Tapi bagian daripada sarana kita untuk mendapatkan petunjuk, hidayah, keturunan itu bisa dari lingkungan pertama dari Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya tentang Allah menurunkan para nabi dan para rasul, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhilullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak pernah mengutus seorang rasul utusan pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Inilah yang kita dapatkan sebetulnya bahasa Al-Quran itu ada, nanti Ustaz ada yang mengatakan sab'atu ahruf. Yang dimaksud sab'atu ahruf itu adalah 7 huruf, itu ada mengatakan 7 bahasa. Al-Quran itu ternyata dari 7 bahasa. Tidak hanya Arab saja, tapi berbagai macam bahasa. Sebagaimana kita dapatkan bahasa Indonesia itu kumpulan dari berbagai bahasa. Nah, maka ketika Nabi diutus kepada kaumnya sesuai dengan kaum tersebut, itulah kami di pesantren senantiasa mengajarkan bahasa daerah
sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing. Dulu kita di hari Senin itu sering ada khutbah bahasa Medan, bahasa Madura, bahasa Jawa. Jawa pun masih dibagi Jawa Purworejo, Kutoarjo. Ketika pulang biar mengerti. Pulang biar kembali ke daerah masing-masing, biar bisa menerangkan Quran Sunnah dengan bahasa yang mereka dapatkan. Nah, hari ini insya Allah justru semua lebih gampang dengan menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa Jawa. Maka seandainya ada yang menggunakan bahasa Jawa pun, Ustadz dicampur bahasanya karena kami tidak banyak bahasa Jawa. Kalau bapak-bapak ibu-ibu malik ini pun ingkang wonten Jawi padatan kula campur mawi bahasa Indonesia awit ingkang mirengaken wonten masjid menika ugi wonten bapak-bapak ibu-ibu piantun-piantun ingkang saking monco. Saking monco apa Mas? Mal murad bimonco. Arafta. Loh ini benar ngerti nih. Saya tanya, Arafta al murad bimonco? Oh, layadeng. Monco. Monco orang dari luar. Jadi harus dikembalikan ketika para nabi, para rasul itu maka menggunakan bahasa kaumnya. Inilah mengapa kita mendapatkan dari bahasa Ibrani. Injil menggunakan bahasa Ibrani karena kaumnya dari kalangan Bani Israel. Okay. Tetapi untungnya memang alhamdulillah dan ini bagian daripada Allah berikan kepada umat Islam Al-Quran. Al-Quran itu induknya memang bahasa Arab. Kemudian dari bahasa Arab itu diterjemahkan menjadi berbagai macam bahasa. Tapi yang menjadi masalah adalah kitab yang ada terjemahannya, tapi tidak ada induknya. Dan itu pripun? Kok anak terjemahannya rana induknya? Kan jadi susah. Tapi kalau Al-Quran itu Masya Allah. Al-Quran pakai Al-Quran Arab terjemahnya bahasa Indonesia. Al-Quran Arab terjemahnya bahasa Inggris. Al-Quran Arab terjemahnya bahasa Mandarin dan sebagainya itu sudah beredar di berbagai tempat. Maka alhamdulillahirrahmanirrahim Allah memudahkan seperti ini. Kemudian yang berikutnya al-hidayah ila tariqil jannah. Maka bagi kita petunjuk kita sudah mendapat petunjuk. Artinya petunjuk jalan menuju surga. Wa takun hadhil hidayah fil akhirah ba'dal hisab wal jaza. Kemudian jalan menuju surga ini. Nah, jalan menuju surga ini, surga itu di mana? Baru akan kita rasakan nanti setelah adanya hari kematian, bahkan ketika sudah terjadi hari kiamat, ketika sudah terjadi hari kebangkitan, ketika sudah terjadi hari pembalasan dan hari perhitungan. Jalan menuju surga. Nah, surganya di mana? Kok kita sudah ngerti jalannya? Nah, unsurnya adalah iman. Maka iman bagian daripada hidayah kita untuk menuju surga. Orang yang tidak diberikan keimanan, hampir pasti tidak bisa masuk surga. Maka kembali lagi ke belakang. Maka hidayah itu juga sama dengan iman. Sementara iman itu akan datang karena dasarnya ilmu. Ilmu itu lewat para nabi, ilmu itu lewat kitab-kitab yang Allah turunkan, ilmu itu lewat lisan-lisan para nabi yang sudah menerangkan kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan tersebut. Maka bentuknya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita mengimani ilmu tersebut. Sementara iman seseorang dalam buku Al-Iman Zindani kadang berkurang dan kadang bertambah. Imannya berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Imannya bertambah ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Maka semakin kita melakukan ketaatan kepada Allah, iman kita semakin tinggi. Bapak Ibu, kemudian kita masuk lanjut sampai sebentar lagi. Waktunya masih. Oke. Langsung kesimpulan terakhir. Thimarul hidayah yaitu buah dari hidayah. Yang pertama, bagaimana agar kita merasa mendapatkan hidayah atau belum? Satu,
kita merasa sudah mendapat hidayah atau belum itu ciri-cirinya satu, kita merasa yakin dan semakin tumak ninah ketika melakukan perintah Allah. Nah, ketika sholat itu yakin enggak? Ketika sholat kita tuh semakin anteng atau tidak? Ketika perasaan semakin yakin, insya Allah hidayah sudah masuk kepada kita. Tapi ketika ragu-ragu muncul, gue gak neraka ra ono. Wis tak rewangi sholat. Gue gak neraka ra ono. Swarga ra ono, gek duitku sebagian wis tak gunake kaji. Itu maka berarti hidayah ini masih mintip-mintip. Dua, arifah wal al makaniyah bainanas. Tandanya kita sudah mendapatkan hidayah itu mendapatkan penghargaan di tengah-tengah umat manusia, paling tidak dihormati. Sholatnya kita menjadikan kita dihormati, sodakohnya kita menjadi terhormati, dan sebagainya. Itu kita tidak minta, tapi orang yang menghormati kita sendiri. Oke. Kemudian yang terakhir, di antaranya penghormatan itu bentuknya ketika kita meninggal, kita tidak pernah mengundang mereka. Kok tahu-tahu yang takziah banyak, yang nyolati banyak. Kita tidak mengundang mereka, Pak. Sementara kalau urusan akad nikah hijab kabul, banyak dan sedikitnya yang datang karena undangan dan kita pernah ikut datang. Ini di antara tanda-tanda kita nanti sudah mendapat hidayah, di antaranya yang sudah mati, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita akan dijaga oleh Allah setiap kita melakukan yang jelek. Ya Allah, ini tidak boleh, nggak jadi. Mau mencuri, ya Allah ini mencuri dosa nggak jadi. Ketika kita sudah merasa dijaga, mau melakukan kejelekan, kemudian kita nggak jadi, saat itu kita sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang terakhir ini bisa kita rasakan, setiap kita melakukan yang jelek kok nggak jadi, setiap melakukan yang jelek nggak jadi, hidayah sudah di tangan kita. Hidayah sudah di dada kita. Tapi ketika mau melakukan yang jelek kok masih rapopo, lanjutkan. Berarti ini belum masuk hidayah ke dada kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penjenengan kula senajan ada undangan dari Masjid Al-Azhar lah atau tidak, kok yang datang banyak, semoga ini bagian daripada petunjuk bahwa hidayah sudah masuk di hati kita. Oke, betul. Karena yang ngapain hidayah itu memang di tangan Allah, kita tidak bisa memaksakan. Saya memberikan keterangan seperti ini yo, mung sarono. Kamu tidak bisa mempengaruhi kepada mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Nabi sendiri nggak bisa. Bisanya cuma memberikan keterangan-keterangan. Makatan mbok pilih wonten kalepatan nyuwun kuing pangapunten, sama-sama kita mencari hidayah Allah. Semoga kita diberikan hidayah dan setelah kita diberikan hidayah, kita diberikan amal soleh dan kita bisa istiqomah sampai kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimina maqlidam inna wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.